wabarakatuh. Nama saya Widi Nur Fadilah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Saya di sini sedang berada di rumah Ketua RW Kelurahan Sukamelang, tepatnya di RW 05. Di sini ingin membahas kearifan lokal. Salah satunya ada ruatan bumi. Jadi saya ingin mengobservasi atau menanyakan kepada tokoh masyarakat di sini yang salah satunya yaitu Pak RW. Oke, saya di sini sedang bersama Pak RW-nya langsung, Pak RW 05 di Kelurahan Sukamelang. Boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Iin Solihin, Ketua RW 05 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai tani dan peternakan. Mungkin dalam keseharian saya dipercaya oleh warga masyarakat RW 05 sebagai ketua lingkungan RW 05. Mungkin itu identitas saya, dan mudah-mudahan apa yang dikatakan sama saya mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Subang, Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ditugaskan untuk mencari tentang kebudayaan di sini. Kebudayaan di sini yang saya dengar itu ada salah satunya upacara ruatan bumi. Nah, di sini apa sih arti dari ruatan bumi itu sendiri menurut Bapak? Arti ruatan bumi adalah sebagai budaya warga masyarakat RW 05 Kelurahan Sukamelang. Artinya itu untuk menguatkan, baik itu dari segi keagamaan, budaya, sosial, dan politik. Mungkin dari aspek segi kebudayaan untuk warga masyarakat RW 05, karena warga masyarakat RW 05 mayoritas adalah sebagai petani dan peternak, maka kita sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya patut kita junjung tinggi budaya kita, karena untuk kita itu sebagai masyarakat petani, kita harus menghargai apa yang kita sebagai petani itu. Mungkin petani sebagai penanam yang memanfaatkan hasil dari pertanian itu banyak. Jadi tujuan ruatan itu untuk menguatkan, satu, dalam segi keagamaan, yang kedua dalam segi budaya. Tetap budaya kita kalau tidak dijunjung tinggi oleh warga masyarakat, tetap akan hancur. Negara Republik Indonesia ini akan hancur, cepat diterobos oleh budaya-budaya dari luar. Tujuannya yaitu untuk mengokohkan, untuk menguatkan ideologi, baik itu keagamaan maupun kebudayaan, sosial, dan politik. Iya, Gitu. Pak. Oh iya. Iya, Pak. Di sini pasti ada partisipannya ya, Pak. Siapa sih partisipannya dalam acara kebudayaan upacara ruat bumi ini? Jadi partisipan dalam rangka acara ruatan bumi, budaya ruatan bumi itu
terorganisir mulai dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda itu ikut andil, ikut partisipasi. Karena apa? Hasil manfaat kita sebagai ruatan itu mungkin warga masyarakat merasakan apa? Yang pertama tujuannya itu untuk keselamatan kita, tasakur binikmat, syukuran kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin itu semua lapisan masyarakat ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam rangka ruatan bumi ini. Nah Pak, kan ini tuh upacara yang sudah bertahun-tahun lamanya ya ke belakang. Bapak tahu nggak asal usul terjadinya budaya ini di Kelurahan Sukamalang ini? Kan asalnya pasti ada cerita di balik itu, seperti apa gitu cerita di menurut nenek moyang gitu Pak. Bapak tahu apa tidak gitu kan asal dari budayanya gitu? Jadi menurut sejarah budaya ruatan itu adalah budaya turun temurun dari mulai nenek moyang kita sampai kepada kita generasi penerus bangsa ini. Kenapa tidak lepas dari budaya itu? Kenapa tidak ditinggalkan dari budaya itu? Mungkin nenek moyang kita dari mulai dahulu kala sampai sekarang pertanian itu tidak terputus dan tidak lepas. Oleh karena itu kita sebagai kaum tani dan kaum pertanian itu banyak ragamnya, mulai dari pertanian cocok tanam, peternakan, perikanan, itu termasuk hortikultura juga, itu termasuk dalam kategori pertanian kan, cuman dibagi-bagi. Mungkin kita sebagai penerus bangsa kalau tidak menjunjung tinggi budaya kita, tadi juga udah dikatakan, mungkin kita sebagai warga negara Republik Indonesia cepat diterobos oleh budaya-budaya luar gitu. Makanya sekarang juga mungkin Anda sebagai generasi mahasiswa itu yang namanya maha itu tinggi kan, sekolahan yang paling tinggi di Republik ini. Mungkin mahasiswa itu harus peka dan harus cerdas. Kenapa? Jadi jangan sampai kita salah penafsiran, dibilang musyrik, dibilang apa. Yang penting kita menjaga komitmen kita sesuai dengan agama kita, apa yang diajarkan oleh kita sebagai penganut agama Islam. Yang penting jangan keluar dari koridor tersebut. Jadi disitulah Indonesia terjadi aneka budaya. Maka terdapat dalam negara kesatuan Indonesia ini berbeda-beda adat, budaya, istiadat, itu tetap kita satu tujuan. Mungkin itu untuk penjelasan kenapa dari awal kapan mulai terjadinya budaya ruatan bumi. Itu budaya turun temurun dari nenek moyang kita. Mungkin itu. Oh iya Pak, kami sebagai mahasiswa ingin mengetahui nih Pak, apa sih rangkaian, jadi bagaimana rangkaian ruatan bumi mulai dari yang pertama sampai terakhir pas upacaranya gitu Pak? Ya, bukannya kita mengada-ngadakan, bukannya kita, tapi kita menghormati leluhur budaya kita. Yang kalau kata orang Sunda itu, yang dulunya, kalau kata orang Sunda, anu baheula nutos nancepkeun tamia hanjuang satangkal, anu melakeun tek-tek sakuren, anu nyecepkeun tamiang kubur. Eta mengandung makna
mengandung arti, itu mengandung makna dan mengandung arti. Itu kita sebagai generasi penerus bangsa itu jangan sampai kok budaya luar kita pelajari, tapi adat istiadat budaya kita seorang orang Sunda kita ditinggalkan. Nanti ada peribahasa jati bakal kasilih kujunti. Jadi rangkaian acara, rangkaian adat itu yang pertama biasanya kita untuk menghormati ada sesajen, rujakan. Ada di sana ada congcot, tumpeng. Tumpeng itu congcot itu ada 3. Satu tumpeng yang nasi doang. Yang kedua nasi yang pakai telur di atasnya. Terus yang ketiga congcot yang ada isinya. Ada isinya. Kenapa dikasih 3? Kenapa itu simbol dikasih congcot? Kita kan segitiga. Congcot itu segitiga. Kita tetap satu lingkungan warga masyarakat ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menyembah yang maha kuasa. Kan yang satu ada telur, yang satu congcot doang, itu kan 3. Itu nanti disatukan. Terus yang terakhirnya ada congcot yang ada isinya. Isinya itu di situ kita jangan, pemikiran kita itu jangan sempit. Kenapa? Kita diciptakan oleh yang maha kuasa itu diberi akal dan pikiran. Kenapa diberi akal pikiran itu? Jadi potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan itu coba kita gali sedemikian rupa, dan itu bakal menjadi manfaat buat kita. Itu masalah congcot. Terus ada rujakan. Ada rujak cau, rujak kelapa, rujak asem, ada bubur berem, bubur bodas, si kopi amis, si kopi pahit, si asak herang, ada pepetek, cabai berem, tarasi, uyah, beas, duit, itu terus cau sikatan, itu mempunyai simbol semua. Itu harus kita dibaca oleh kita, itu ada dalam diri kita semua. Cuman orang tua dulu mengasih kepada kita itu jadi tidak dikasih kayak sekarang. Kan kalau anak-anak sekarang pengennya kayak makan cabai rawit, pengen tewewet. Tapi kita harus peka, harus gali. Di situ ada sisir, ada genteng, itu simbol semua. Gitu. Nah, untuk pelaksanaan upacara ruat bumi ini di mana sih Pak dilaksanakannya? Jadi pelaksanaan itu kita beremuk dulu, beremuk sama warga masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Kita udah mengadakan perembukan yang sesuai dan pas untuk acara tasakur binikmat ruatan bumi ini. Setelah itu kita udah hasil rapat dan mufakat warga masyarakat beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat, baru kita menentukan lokasinya gitu. Kalau seperti biasa di mana? Kalau seperti biasa di sana tuh di pos ronda yang sebelah pos ronda ya. Di Parapatan itu gitu suka dilaksanakan di sana. Kapan pelaksanaannya Pak? Kapan? Pelaksanaannya biasanya dilaksanakan pada pergantian tahun Hijriah. Terus
pas tahun Hijriah itu kebetulan mungkin fenomena alam ini, pergantian alam dari musim kemarau mau ke musim penghujan dalam tanggal mungkin 1 dalam memperingati tahun baru Islam. Terus yang kedua, pergantian musim dari musim kemarau. Biasanya setelah kita kemarau panjang baru kita adakan ruatan bumi. Kenapa? Satu, kita untuk kita, kalau kata orang Sunda itu ngamimitian macul, ngamimitian tebar, ngamimitian muka lahan pertanian. Sebab setelah musim kemarau langsung ada musim penghujan. Kalau kemarau panjang, mungkin warga masyarakat Kabupaten Subang terutama merasakan dampak dari kemarau panjang itu. Susah air, terus harga makanan pokok mahal. Kenapa? Karena itu terlalu lama. Mungkin dalam kelamaan ini masyarakat ini merasa, kalau bahasa sekarang itu merasa kangen. Biasanya nanam padi, nanam palawija, nanam apa, kalau musim hujan cepat tumbuh kan. Kalau dalam musim kemarau itu susah. Kita mau minum aja banyak yang kekurangan air. Kita mau nanam juga susah untuk menyiram pohon-pohonan. Nah gitu. Di sini saya akan menanyakan kesenian apa aja yang dilaksanakan pada saat ruatan bumi tersebut. Jadi sesuai dengan budaya yang ada di kita, kalau seandainya kita warga masyarakat yang ada di lingkungan mampu untuk nabeh, cek bahasa Sunda mah, untuk menggelar pewayangan, biasanya kalau dulu yang paling ini itu wayang kulit. Terus kalau kesini-sini disesuaikan dengan kemampuan yang ada di lingkungan warga masyarakat, apalagi dalam posisi sekarang lagi pandemi COVID-19. Jadi disesuaikan dengan kemampuan warga masyarakat yang murah tapi meriah, yaitu kita memanggil seni bukun gemyung tradisional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menghibur warga masyarakat yang telah begitu lama mengadakan kesulitan. Setelah kita mengadakan ritual dalam perhajatannya itu dikatakan itu ritual kan. Kalau budaya itu untuk unsur budaya itu untuk hiburan, untuk menghibur warga masyarakat. Jadi supaya warga masyarakat ini jangan terlalu jenuh dan jangan terlalu, mungkin masyarakat ini dalam berbagai macam aspek, baik itu kebutuhan untuk ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu perlu dengan hiburan. Jangan sampai masyarakat yang banyak uang, apalagi zaman modernisasi kayak begini, ada hiburan di luar-luar. Jangan sampai hiburan itu, tapi kita hiburan dengan untuk menghibur warga masyarakat yang ada di lingkungan ini, disesuaikan dengan kemampuan warga masyarakat. Apa harapan untuk anak-anak muda untuk kebudayaan tersebut itu bagaimana? Jadi saya sebagai orang tua, mungkin yang dituakan, harapan saya sebagai orang tua kepada generasi penerus bangsa ini,
Satu, jangan sampai budaya kita ini tersingkirkan. Karena apa? Zaman modernisasi ini, jadi berbagai macam seni budaya luar itu masuk ke dalam negara kita. Jadi banyak nanti wayang golek juga, apalagi wayang kulit yang ada di Kabupaten Subang ini hampir punah dan hampir musnah. Untuk melestarikan budaya ngarumat, budaya sorangan, kalau kata orang Sunda itu, kita harus ngarumat budaya sorangan. Lantaran apa sebabnya? Budaya kita tidak dijunjung tinggi oleh kita. Mungkin orang luar itu tidak akan merasa bangga. Yang merasa bangga itu kita sebagai generasi penerus bangsa. Makanya generasi penerus bangsa jangan sampai terlena terus tertidur. Apa artinya generasi sekarang itu? Kalau wayang golek misalkan dulu sebelum almarhum Bapak Dalang Asep Sunandar, mungkin taunya itu cuman bojegan-bojegan si cepot aja, tidak tahu alur cerita dalam pewayangan. Apa maksud dan tujuannya itu adalah wayang itu adalah slogan gambaran hidup dan berkehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau kata Sunda itu wayang hirup kudalangna, tak aya paribasa kadinya wayang hirup kudalangna, jalma hirup ku Gustina. Jadi ulah tepikeun aya bahasa budaya sorangan teu dimumule ku urang sarerea gitu, ku generasi muda. Jadi engkena moal apal, tidak akan hafal apa arti alur cerita pewayangan. Terus kalau kata orang tua dulu, ayat peribahasa nyukcruk galur nuka pungkur mapai tapak lacak sepuh baheula. Eta teh lamun kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah sejarah kita. Tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita, nenek kita, buyut kita sampai ke sana. Makanya ini patut kita aspirasi, kenapa budaya kita itu harus kita memulai gitu. Bagaimana warga di sini untuk menjaga kebudayaan Ruat Bumi ini, Pak? Jadi warga masyarakat, kenapa kita itu turun temurun, mungkin sebelum saya juga ada tokoh yang ditokohkan turun temurun sampai saya, nanti juga kalian ini sebagai mahasiswa mungkin sekarang untuk menimba ilmu, dan ke depan kita sebagai nanti kalau laki-laki akan jadi pemimpin, minimal jadi pemimpin di rumah tangga, itu minimal. Kita harus melestarikan, alhamdulillah melestarikan budaya ini susah, tapi insya Allah dalam rangka melestarikan budaya, kan kita di sana ada ritual, terus ada untuk hiburannya. Jadi supaya generasi-generasi penerus bangsa itu kan dikasih panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai mata, hidung, telinga, kaki, tangan, sampai akal dan pikiran. Itu panca indera yang alhamdulillah udah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata untuk melihat. Jadi budaya kita ini kelihat oleh mata generasi bangsa kita, generasi orang Sunda ini. Oh, dulu mah gini, nanti sekian tahun ke belakang
ini budaya kita akan punah kalau tidak dilestarikan. Makanya saya berharap kepada generasi penerus bangsa, terutama mahasiswa, yang dikatakan mahasiswa itu perguruan tinggi yang paling tinggi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tolong jaga, lestarikan budaya yang ada di, terutama di lingkungan Pasundan, dalam Kacapi Suling, terus Jaipongan, apa itu mah budaya. Jadi budaya kita tujuannya apa? Untuk, kalau kata Sunda itu, panglipur karena kalbu, pang beberah karena mana. Panglipur karena kalbu anu keur bingung, pang beberah karena mana anu keur susah. Jadi ulah diriung ku kabingung, ulah dirongrong ku kasusah. Jadi lamun urang balan seimbang antara hiburan, terus antara kita menyembah kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah. Tapi tanda kutip, kita jangan terpaku kepada budaya, tapi kita acuan, kita sebagai penganut, sebagai muslim, kita tetap meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai keluar dari koridor kemusliman. Nah itu, tolong kepada Anda sebagai mahasiswa, tolong budaya ini jangan sampai hilang. Jaga, lestarikan. Yuk kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita. Apalagi di kita ini ada Menteri Kepariwisataan, Budaya dan Pariwisata. Mungkin orang luar juga sekarang mah udah masuk ke kita itu melihat dari budayanya. Ada pepatah, kalau budaya kita hancur, otomatis negara kita ini akan hancur juga. Maka jaga, dan kita harus bersatu padu untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di kita. Ciri khasnya apa? Ciri khas Ruatan Bumi di kelurahan ini apa? Kalau ciri khas dari kebudayaan tersebut juga apa? Jadi ciri khas, kenapa dalam Ruatan Bumi yang disepuhkan sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda mempunyai ciri satu, dalam pakaian juga memakai pakaian hitam, terus kepala diikat. Itu mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai makna. Kenapa kita ikat kepala kita? Supaya kita ini jangan sampai lepas, jangan sampai keluar dari koridor yang ada. Terus baju hitam, celana hitam, itu tujuannya yang pertama, kalau kita terutama mayoritas para petani, jadi kita tidak segan-segan turun ke sawah, turun ke ladang, turun ke kebun, turun ke balong, kolam. Itu tidak akan, lamun cek urang Sunda mah moal rek jejeregen gitu. Tujuan anak eta teh ciri khas teh satu, kita mengadakan kumpul bersama, terus mengadakan hiburan, ritual, terus kita berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan di lingkungan kita ini
terjadi lingkungan yang subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih, lo jinawi, tekurang sandang dan pangan, terus mengikat kekuatan dan untuk menjalin tali silaturahmi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin maksud dan tujuannya itu. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ketua RW dengan siapa Bapak Iin. Solihin. Ya, jadi penjelasan ruatan bumi yang ada di Kelurahan Sukamelang RW 05. Kami sebagai mahasiswa di sini akan membudayakan budaya yang ada di Indonesia, terutama juga kan di Pasundan, yaitu salah satunya ruatan bumi. Penjelasan Pak Iin ini sudah cukup jelas kan? Jadi di sini saya ingin mengapresiasi kepada Pak Iin. Terima kasih telah sudah memberikan infonya. Terima kasih telah menjaga kebudayaan ruatan bumi yang ada di Jawa Barat ini. Ucapan terakhir kami di sini, terima kasih kepada Bapak dan maaf mengganggu waktunya. Petua Bapak akan kami selalu ingat. Iya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Terima kasih Pak, karena ini sedang hobi Jawa, maaf. Alhamdulillah, mungkin kami juga sebagai warga masyarakat yang ada di lingkungan RW 05 merasa berterima kasih kepada mahasiswi yang dari Unsuk yang telah sudi datang ke lingkungan kami. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan generasi penerus bangsa ini mempunyai akhlakul karimah, generasi penerus bangsa yang betul-betul utuh dan tidak tergoyahkan dengan budaya dari luar. Mudah-mudahan saya doakan apa yang dicita-citakan oleh anda sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri pribadinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat yang banyak. Mungkin apabila saya menjelaskan kurang berkenan atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini juga menurut pengalaman yang saya alami dan saya laksanakan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan mungkin ini sebagai ilmu untuk ke depan, karena ilmu itu adalah cahaya untuk menerangi yang gelap gulita menjadi terang, terus yang tidak tahu menjadi tahu. Mungkin ini sebagai penunjang dari luar sekolah, mungkin itu. Dan harapan saya, tolong jaga lestarikan budaya kita sebagai orang Sunda, budaya Pasundan yang ada di Republik Indonesia, terutama di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Republik Indonesia. Mungkin itu, mudah-mudahan kita ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.